Salam. Puji Tuhan, kita semua sudah memasuki pertengahan bulan November 2020 ya. Kita semua bahagia, dan tentu yang berulang tahun di bulan November ini juga sangat berbahagia karena Tuhan mengaruniakan umur panjang dan juga kesehatan di tengah-tengah COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan tema, yaitu perilaku kita adalah ibadah kita. Saya ulangi, perilaku kita adalah ibadah kita. Saudara-saudara, beribadah itu bukan hanya ketika kita seperti saat ini ya, tetapi sesungguhnya kita dilihat oleh dunia ini, di luar sana, di rumah kita, di tempat kerja, di mana-mana kita berada, Tuhan mengutus kita dilihat dan dibaca. Dalam pemahaman perjanjian baru, hidup saudara dan saya adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Nah, oleh karena itu sikap beribadah ini selayaknya kita harus nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana perilaku hidup kita bisa dikatakan juga ibadah dalam hidup ini? Tentu kita harus belajar dari firman Tuhan. Secara khusus hari ini yang kita dengarkan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai pasal 7 ayat 1. Nah, saudara-saudara, hidup beribadah itu kita harus berani untuk tampil beda ya, dengan dunia ya. Ibarat begini, Pak Mama, kita masih ingat pelajaran sekolah dulu, pelajaran fisika ya, istilahnya itu kohesi. Artinya ada dua zat yang tidak bisa bergabung. Misalnya air dengan minyak, itu tidak bisa bergabung. Tuhan sudah ciptakan karena memang mungkin tidak ada gunanya mereka bersatu. Dan ketika kita belajar dari air dan minyak ini Bapak Mama, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya juga seharusnya demikian ketika kita berada di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini firman Tuhan datang kepada kita untuk kita belajar bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat perkembangan dunia saat ini, saudara. Kebanyakan orang bilang bahwa perkembangan dunia ini makin hari makin jahat, makin tidak baik dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ya. Menurut ajaran Alkitab, apalagi kita sebagai orang Kristen, dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah baik adanya, tergantung dari gaya hidup orang manusia di bumi ini. Kalau gaya hidupnya tidak beribadah kepada Tuhan, tentu dia menjadi sumber yang merusak kehidupan lingkungan ini, dan pada akhirnya orang berkesan bahwa dunia ini makin hari makin jahat dan seterusnya. Tetapi ketika saudara dengan saya berada pada posisi sebagai orang percaya kepada Yesus dan menunjukkan pada dunia bahwa perilaku kita adalah ibadah kita, maka di tengah-tengah kondisi dunia yang sulit ini, sudah seharusnya selayaknya kita harus menunjukkan gaya hidup yang membahagiakan dan membawa sukacita bagi kita. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan saat ini, saudara, di mana Rasul Paulus ia sangat mengasihi, menyayangi jemaat di Korintus ini. Dia tidak pernah membiarkan mereka tidak melepaskan perhatiannya kepada jemaat ini. Nah, waktu itu jemaat Kristen itu masih sedikit, belum terlalu banyak. Orang-orang percaya masih sangat sedikit. Dan karena itu Paulus menjaga mereka betul-betul, menjaga seperti menjaga telur. Ya. Sangat dijaga persekutuan itu. Banyak hal yang dihadapi. Salah satunya adalah ketika orang-orang Kristen di Korintus, mereka berada di dalam lingkungan penyembahan berhala yang sangat luar biasa. Orang-orang mereka menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Mengapa? Karena di sana ada seorang dewi namanya, Dewi Afrodit namanya. Dia itu diyakini oleh orang Korintus sebagai dewi cinta. Nah, jadi
Namanya kalau orang berurusan dengan cinta, mereka pasti akan berdoa kepada Dewi ini. Bagaimana ia bisa mencintai seseorang? Ya, bagaimana ia bisa jalan atau hidup, memiliki pasangan hidup dan seterusnya. Tetapi yang jadi masalah adalah waktu itu, cinta bagi orang Korintus tidak seperti cinta yang diajarkan oleh Alkitab. Dialami, dijalankan oleh orang Kristen. Mereka melakukan pelacuran bakti, Bapak Mama. Di dalam ritual-ritual mereka, ibadah mereka, ada pelacuran. Pelacuran bakti, maksudnya mereka melakukan pelacuran itu untuk supaya mereka merasakan kesatuan, merasa bersatu dengan Tuhan, yang dengan dewa, dengan ilah yang mereka sembah, dengan berhala yang mereka sembah itu. Dewi ini juga disebut sebagai dewi kecantikan. Jadi kecantikan itu diagung-agungkan. Setiap perempuan harus cantik karena mereka akan melakukan pelacuran bakti itu. Kalau tidak cantik, dia tidak akan dipakai, tidak akan guna, tidak akan membawa kebaikan menurut mereka, dan tidak akan bisa melangsungkan ritual-ritual itu, upacara-upacara ibadah itu, kalau tidak ada perempuan yang cantik. Mereka harus merawat diri menjadi cantik seperti dewi itu. Lalu juga disebut sebagai dewi kesuburan. Dewi kesuburan artinya bahwa segala hal dikaitkan dengan dewi ini. Kalau kondisi tidak subur berarti penyembahan mereka tidak benar. Ada sesuatu yang salah. Tapi kalau ada kesuburan dalam kehidupan mereka, baik alamnya maupun hidup mereka, ya, misalnya dalam kehidupan rumah tangga, ibu-ibu melahirkan dan seterusnya, ini yang mereka dambakan, dan ketika itu tidak terjadi maka ini pasti ada sesuatu yang kurang beres. Juga karena waktu itu Korintus adalah kota pelabuhan yang dimana semua orang bisa melewati dan datang ke sana, maka dewi ini disebut juga sebagai dewi pelayaran. Ya, ketika ada kapal-kapal, orang-orang datang ke Korintus dengan membawa hasil, membawa segala sesuatu yang berguna untuk orang Korintus, mereka anggap itu pertolongan dewi ini. Nah, Bapak Mama, itu pikiran-pikiran mereka yang terjadi waktu itu. Nah, satu hal yang disoroti oleh Paulus di sini adalah tentang pelacuran bakti tadi. Sesuatu hal yang benar-benar sangat menajiskan. Dalam bacaan tadi dikatakan menjauhkan diri, jangan mencama yang najis dan seterusnya. Ini menjadi perhatian utama dari Rasul Paulus. Maka ia mengajarkan firman, memberitakan firman kepada jemaat Korintus dengan penuh kasih sayang dan penuh kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang sangat mengerikan ini menjadi pergumulan yang sangat berat bagi Rasul Paulus. Dan oleh karena itu dalam bacaan tadi, dia terlebih dahulu berbicara tentang tidak ada gunanya kalau hidup dalam kehidupan rumah tangga itu tidak sama-sama percaya kepada Yesus. Kalau berbeda keyakinan dan seterusnya, itu sangat tidak baik. Jadi Paulus bilang itu masih merupakan kekafiran. Makanya tema atau judul dari perikop ini adalah jangan ada lagi noda kekafiran. Nah, kemudian juga ketika dalam kehidupan sebagai orang percaya, mereka harus menghindarkan diri dari penyembahan berhala yang tadi Bapak Pendeta sampaikan. Tidak boleh pergi menyembah dewa ini, harus menghindar dari kondisi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Paulus menguatkan iman jemaat? Yang pertama dalam bacaan tadi dikatakan bahwa apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Nah, jadi Rasul Paulus menuntun umat Tuhan supaya mereka punya keyakinan itu kepada Allah, itu Allah yang hidup benar-benar harus kuat. Harus punya keyakinan dalam diri bahwa Allah yang mereka sembah dalam Yesus itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti patung dewa itu, Dewi Afrodit itu. Tapi Allah yang hidup, Allah yang selalu ada. Dia menjelaskan di bawah bahwa Allah itu akan ada bersama-sama, diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Jelas Bapak? Ini tidak butuh tafsiran yang sulit. Sekali lagi, Allah yang hidup itu Allah yang akan diam bersama-sama dan tinggal hidup di tengah-tengah mereka. Begitu ya. Itu Paulus menegaskan itu. Sebagai bukti kasih sayang, sebagai bukti bagaimana Tuhan ada di tengah mereka, Paulus harus memulai dengan mengutip firman Tuhan dari Perjanjian Lama ya. Ini kutipan dari kitab Perjanjian Lama. Ya, Bapak Mama bisa melihat dalam catatan di Alkitab itu. Ya. Ayat yang ke-16. Itu diambil dari Imamat pasal 25 ayat 12. Nah, lalu setelah itu
tidak sampai di situ, Paulus melanjutkan bahwa Allah yang hidup itu dia akan menjadi Allah, menjadi Bapa. Nah, sebutannya makin sederhana, makin menyentuh, makin betul-betul harus dirasakan hidup ini. Allah yang hidup itu hadir sebagai Bapa, dan semua orang percaya menjadi anak-anak Tuhan. Ini penting. Dengan kata lain begini Bapak Mama, di dalam kehidupan kita yang begitu banyak penyembahan sampai hari ini, begitu banyak metode cara orang menyembah Tuhan. Kita ingatlah dari dulu kala sebelum ada kekristenan ya, orang tua kita punya bayi nenek moyang dulu ya, sebelum mereka menganut agama Yahudi dan menganut agama Kristen, biasanya itu ketika melihat gunung besar, batu besar, pohon besar dan segala macam, mereka biasa bilang begini, oh itu ada di Tuhan. Jadi kalau mereka mau tebang, potong ranting pohonnya misalnya, harus ada ritual, minta izin kepada Tuhan dan seterusnya. Seperti itu ya. Begitu juga mungkin di dalam air, di dalam laut, ketika mereka mau turun laut untuk mencari ikan, harus ada ritual-ritualnya ya, dan seterusnya. Ada, masih ada sampai hari ini. Nah, tetapi ketika kekristenan dan Yahudi masuk ada dalam kehidupan di dunia ini, maka pemikiran itu harus berubah. Tidak lagi diarahkan kepada dewa-dewa yang tidak dikenal itu, tetapi Alkitab mengatakan bahwa ada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah Allah yang hidup, yang tinggal bersama-sama dengan kita, diam bersama-sama dengan kita, bahkan dia mau menjadi Bapa kita. Ini sangat luar biasa Bapak, pemahaman yang sangat baru. Dan di dalam kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus, Paulus menyampaikan ini kepada mereka. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu? Tidak ada cara lain, yaitu menguduskan diri, menjauhkan diri daripada kenajisan. Apa maksudnya menguduskan diri? Yaitu ditebus oleh Tuhan, ditebus oleh Yesus dan darahnya yang kudus itu. Ditebus semua penyembahan-penyembahan. Orang-orang yang melakukan penyembahan kepada berhala itu ditebus oleh Tuhan Yesus dan darahnya, lalu dijadikan menjadi milik Yesus, dikhususkan hidupnya untuk hidup, untuk ada dan menjadi kepunyaan Kristus. Nah, itu yang disebut kita diam bersama. Allah datang di tengah-tengah kita, kita menjadi umatnya dan Allah menjadi Bapa kita. Karena sudah ditebus. Nah, penebusan oleh darah Kristus ini menjadi jaminan pengudusan saudara yang saya. Jadi tidak akan mengait dengan kehidupan yang diurus, yang diatur, yang dibuat-buat oleh manusia. Ya. Tidak seperti orang Korintus ya, yang harus melakukan pelacuran bakti dan seterusnya, baru merasa menyatu dengan Tuhan. Tidak itu. Tetapi di dalam kasih Tuhan, Roh Kudus, darah Kristus yang maha kuasa, yang maha mulia dan mahal itu, betul-betul menebus saudara saya dan menjadi kudus. Dan bacaan tadi dikatakan, ya, ketika kita menjauhkan diri dari kenajisan, maka sempurnalah, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Nah, jadi selain oleh darah Kristus, kita harus punya gaya hidup yang takut kepada Tuhan. Itu juga wujud dari pengudusan. Seperti hari ini Bapak dan Mama dan saya datang beribadah di rumah Tuhan, itu karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin kok? Nah, atau ada yang datang ragu-ragu, coba-coba, tidak ya? Tidak ada orang datang ibadah coba-coba. Ya. Tetapi dari hari kemarin, bahkan dari tiap minggu, kita sudah merasa dikuduskan oleh Tuhan. Dan karena itu kita rasa takut kepada Tuhan untuk datang beribadah. Bukan takut dari fuit ya, tetapi malah kita makin dekat dengan Tuhan. Itulah bedanya iman Kristen. Mengapa terjadi demikian? Karena saudara dan saya, kita tinggal bersama-sama, Allah tinggal bersama dengan kita. Ya, dia datang dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami firman seperti ini, pertanyaannya adalah, kita berada pada posisi yang seperti apa? Bagaimana perilaku, bagaimana kelakuan kita adalah menjadi ibadah kita. Nah, saudaraku, manusia di bumi ini dibagi dalam 3 golongan, berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Secara khusus orang Kristen, kalau dia sudah menjadi orang Kristen, dia selalu ada pada 3 golongan, 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang belum percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia belum benar-benar tidak merasakan Yesus seperti apa. Dia tidak tahu Allah itu datang hadir seperti apa dalam dirinya. Itu banyak Bapak Mama. Di kalangan Kristen juga ada banyak. Ya, kita omong kita saja ya. Banyak.
Banyak anak-anak Tuhan yang betul-betul tidak merasakan itu. Sehingga mereka hidup di dunia ini tidak seperti minyak dengan air, tetapi seperti air dengan gula misalnya. Membaur saja dengan kehidupan dunia yang begitu najis, begitu mengerikan, membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Walaupun mereka sudah mengaku atau mereka sudah dibaptis menjadi orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dalam proses pertobatan. Nah ini dia, ini menarik. Orang yang dalam proses pertobatan ini sesungguhnya orang-orang yang sangat berbahaya dalam persekutuan Kristen. Sangat berbahaya. Karena yang pertama tadi, karena dia dikuasai oleh kuasa jahat. Dia tidak mampu seperti minyak dengan air, tapi dia seperti gula dengan air. Itu menjadi pergumulan kita bersama, menjadi tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memproseskan mereka. Tapi orang yang dalam proses pertobatan, Bapak Mama, mereka itu biasanya dalam proses peperangan dengan roh jahat. Mereka keluar dari kekuasaan jahat itu sangat sulit. Yang tadinya benar-benar jahat, tidak mengenal Yesus, tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah, anak Tuhan, tidak tahu bahwa dirinya itu adalah bait Tuhan, tempat Allah berdiam dalam hidup ini. Maka ketika ia akan bertobat, dia akan mengalami peperangan dengan kuasa jahat dalam dirinya. Banyak contoh Bapak. Perhatikan, orang kalau baru mulai bertobat itu biasanya itu dia ngomong tuh pokoknya semua seolah-olah dia tidak injak di bumi ini, seolah-olah dia sudah di surga sana. Itu baru bertobat. Dia baru mau kasih tahu Tuhan punya baik dan dia. Tetapi tanpa sadar dalam dirinya masih ada roh-roh jahat, kuasa jahat yang mencoba untuk tidak melepaskan dia. Itu biasa terjadi Bapak. Pak Pendeta juga mengalami itu. Saya mengalami itu. Sampai di sini kira-kira kita bisa paham ya. Ini golongan kedua, orang kedua. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pengorbanan untuk merasakan bagaimana benar Tuhan ada dalam hatinya. Dia harus melepaskan semua kekuatan-kekuatan jahat yang selama ini dia pakai, yang selama ini menguasai kehidupan. Dan itu menjadi pergumulan kita bersama. Kita harus selalu mendoakan mereka. Kita harus selalu ada di samping mereka. Kita harus mendukung mereka. Jangan kita terlena dengan kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa pada dia baru bertobat. Jangan. Karena itu biasa itu hanya pemanis saja. Nanti kalau kita lihat dia punya gaya hidup yang dikatakan perilaku kita adalah ibadah kita, itu baru bagus. Itu baru namanya dia sudah melewati tahap pertobatan. Harus sampai kepada tahap itu, Bapak. Tapi kalau tidak sampai kepada tahap pertobatan, kita harus terus dukung dalam doa. Nah, golongan ketiga adalah orang-orang yang betul-betul mereka sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia dan penuh sukacita menjalani hidup dan dia menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan, menunjukkan gaya hidup yang kudus. Bukan pendeta-pendeta saja, tapi semua orang percaya. Perhatikan di mana-mana. Ya. Semua umat manusia yang berada pada lingkungan, pada tahap, pada golongan ini, mereka akan menunjukkan gaya hidup yang baik. Kayak firman tadi, mereka menjauhkan kenajisan. Mereka membawa diri kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan dan menerima apa yang mau dikatakan diberikan oleh Tuhan. Yaitu anugerah keselamatan itu. Di ayat yang ke-7, luar biasa. Bahkan ketika kita menjauhkan pencemaran jasmani dan rohani, menarik ya, jasmani dan rohani, Paulus menyinggung ini. Karena waktu itu di Korintus, Bapak Mama, yang namanya jasmani dan rohani itu kacau balau. Bukan seperti koton di analis ini, di analia, rohaninya masih lebih bagus. Tetapi yang mau diperhatikan di sini adalah bagaimana saudara dengan saya dalam hidup ini betul-betul kita harus berjuang untuk menghilangkan, menjauhkan diri dari kecemaran jasmani dan rohani. Pendeta ambil contoh sederhana. Saudara-saudara, berapa mungkin 1 atau 2 minggu terakhir ini, sebelum firman ini datang pada kita, sepertinya Tuhan sudah menuntun kita untuk menggenapi firman ini. Bahkan mungkin bisa lihat, tapi saya mengamati itu. Bagaimana tidak ketika anak-anak Tuhan di jemaat ini, kita semua di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah kesulitan hidup, tapi ada cara Tuhan untuk menunjukkan kekudusan yang ada di jemaat ini.
yaitu dengan menggerakkan para pemuda-pemudi. Saya sendiri terkejut, surprise. Luar biasa. Tuhan menggerakkan mereka untuk merawat rumahnya yang kudus ini. Sudah selesai menara sampai tembok. Masih ada satu pekerjaan katanya tanggal 18. Bapak Pendeta juga kejutan-kejutan saya tidak terlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini ada perubahan warna dari hijau menjadi putih. Sebelum firman ini datang kepada kita, berkaitan dengan kita harus dalam kekudusan. Kenapa berubah putih? Karena di liturgi kita, di tata ibadat kita, di kalender kita, selama 2 hari, hari ini dan hari Selasa, ada ulang tahun. Ada ulang tahun tentang anak-anak gemit, tanggal 17 dan tanggal 20, tanggal 17 dan nanti tanggal 23. Itu ada juga perayaan ulang tahun Hari Perempuan, ya, Persekutuan Perempuan se-Asia. Itu dilihat oleh Gemit sebagai sebuah persekutuan yang baik, persekutuan orang-orang yang pada kelompok yang ketiga, mereka sudah melewati tahap pertobatan itu dan pada tahap yang kuat imannya untuk katakan kepada dunia, kami ini orang Kristen. Kita hidup dalam kekudusan. Bersyukur kepada Allah karena pemilihan Allah kepada anak-anak dan juga pada ibu-ibu. Nah, sehingga ketika saya merenungkan firman ini sangat luar biasa, bahwa hari ini jemaat di seluruh Gemit, khususnya di Immanuel Ali, kita harus membuka mata kita lebar-lebar, mata kita yang tidak dicemari ini, bahwa Tuhan sementara Tuhan mau membentuk kehidupan jemaat ini supaya lebih baik. Amin, Bapak Mama. Jadi tidak begitu-begitu saja, mesti ada perubahan. Apa yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi dan juga kita semua, itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu mau supaya ada perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Perilaku kita betul-betul menjadi ibadah yang murni, ibadah yang sejati di hadapan Allah, melalui hal yang jasmani dan rohani. Satu lagi tentang jasmani, Bapak Mama, kita harus akui bahwa kebersihan itu suatu hal yang sangat mahal harganya dan harus dibayar dengan pengorbanan. Itu kebersihan. Kebersihan dalam arti luas. Tapi secara jasmani kita punya tubuh ini, kita punya diri ini, Bapak Mama. Kita harus bersihkan. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta ketemu air kurang, atau macam-macam alasan. Pak Pendeta ketemu biasa begini, atau macam-macam alasan. Nah, saudaraku, kalau kita masih memberi alasan-alasan yang tidak masuk akal, dan sesungguhnya itu kita menghina Tuhan yang mengaruniakan air dan mengaruniakan berkat, mengaruniakan diri ini, itu sebenarnya kita mau menghina Tuhan. Saya kasih contoh. Yang namanya bersih diri ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Saya mulai dari para petani. Ketika saudara pergi membersihkan kebun, itu artinya saudara sudah punya kesadaran yang sangat baik tentang kebersihan. Kebun itu harus dibersihkan dari semak belukar. Betul, Bapak Mama? Betul ya? Semak belukar harus dibersihkan. Itu bersih, sudah alam diri kita, bersih. Gitu ya. Lalu setelah saudara pulang dari kebun, Anda tidak mungkin langsung tidur dengan begitu saja, tapi pasti akan membersihkan dirimu, kaki, tangan, muka dan seterusnya. Itu bersih secara jasmani. Otomatis Tuhan sudah memberikan, dan itu terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara dan saya. Ya, ini bukan kita mau banding ya. Bahwa saudara yang petani begitu, hari-hari mereka bergumul, mereka berkutak dengan tanah ya untuk mengais rezeki. Para petani yang hari-hari bergumul mengais rezeki dari tanah saja mereka mau bersih. Nah, apalagi kita yang lain yang tidak harus memegang tanah. Kita harus bersih. Tidak menunggu ada penyakit, tidak menunggu COVID baru kita bersih-bersih, tidak. Hari ini firman hari ini mengatakan, Rasul Paulus katakan bahwa kita harus menjauhkan dari kecemaran jasmani. Karena bersih itu, Pak Mama, nilainya sangat tinggi. Karena dia mahal harganya, karena dia sangat susah dan mahal harganya. Seperti seorang petani harus membersihkan kebunnya dengan tenaga, dengan menguras keringat dan sebagainya. Baru dia mendapatkan hasil panen yang baik. Begitu juga dengan kita, kebersihan di lingkungan, di rumah kita.
Maka kita harus menghargai itu. Kita harus menjaga itu. Marilah kita menjaga diri kita baik-baik. Diri yang diberikan oleh Tuhan ini. Ya. Kita harus balik sekarang cara berpikir. Kita tidak akan marah-marah, kita tidak akan omong orang yang tidak mau bersih. Nggak usah. Ya. Tapi mari kita balik bahwa dari kita yang sudah punya kesadaran ini, betul-betul menunjukkan itu supaya mereka lihat bahwa itulah ibadah kita. Seperti itu. Ketika tetangga kita melihat gaya kita kok berubah ya, tidak seperti dulu. Nah, itulah hidup kita, ibadah kita. Tanpa kita harus menghakimi, marah-marah, tidak perlu ya. Tanpa kita harus omong orang, tidak perlu. Tapi dari kehidupan kita mari kita merawat itu. Nah, dengan demikian Bapak Mama, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang sempurna dalam arti iman kita kepada Tuhan, rasa takut kita kepada Tuhan itu akan jauh lebih baik lagi. Mari kita praktekkan. Coba kita tes Bapak Mama. Kita yang hadir saat ini. Mewakili Immanuel Enali jemaat. Kita mulai merawat diri kita baik. Merawat diri itu bukan harus dengan mahal-mahal. Ya, beli segala macam. Tidak. Ada air cukup. Mandi sehari 2 kali cukup. Tetapi ketika kita berada pada posisi yang tidak demikian, nah antara dua kemungkinan. Pada posisi yang pertama, yang betul-betul dikuasai oleh kekuatan jahat, yang tidak mau bersih, ya. Itu orang tidak mau bersih itu kekuatan jahat dalam dirinya. Lalu yang kedua juga pada tahap pertobatan, belum tuntas pertobatannya. Mari kita doakan Papa Mama. Papa Mama dienali ini, Neo, kita ada kering, ada ini mah. Tapi puji Tuhan. Percayalah ke depan, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita harus terus berdoa supaya Tuhan memberikan hujan. Dan ketika air melimpah, mari kita berharap dan kita berjuang untuk memelihara hidup yang jauh dari kecemaran jasmani dan rohani ini. Yang terakhir Bapak Mama, ini kabar baik bagi kita. Bapak Pendeta sampaikan dari mimbar ini, mimbar yang mulia karena saya percaya Tuhan memberkati. Bahwa rencana kita untuk pengadaan bor proposal sudah jadi. Dan kita doakan terus. Entah kapan itu, pasti Tuhan akan jawab. Karena proposal ini dibuat dengan sangat susah payah. Sebagai wujud daripada kekudusan hidup kita. Kita berada di tengah-tengah kehidupan bersama dengan Allah. Allah berkenan untuk memberikan itu. Artinya bahwa jemaat Immanuel Enali Bapak Mama, saudara saya, kita tidak boleh merasakan Allah itu jauh dari kita. Kalau kita merasa Allah itu tidak ada dalam diri kita, saudara saya, dalam rumah tangga saudara saya, berarti kita masih berada dalam tahap yang kedua, mungkin dalam proses pertobatan itu. Mari kita menjadi contoh bagi saudara-saudara yang lain. Ada banyak contoh Tuhan berikan bagi kita. Ternyata kita mensyukuri itu supaya di dalamnya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang. Dan jangan ada alasan lagi untuk mencemarkan dirimu. Saya ulangi. Kita pulang dan jangan ada alasan lagi untuk mencemari dirimu. Diri kita bersama. Mari kita rawat. Karena itulah ibadah kita. Itulah diri kita. Itulah yang menjadi surat bagi dunia ini. Supaya di dalamnya kita semua memperoleh kekuatan, mendapat berkat Tuhan, menjadi orang-orang yang baik. Di dalamnya itu menjadi dampak yang sangat besar bagi kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini mempersiapkan diri kita juga untuk menyambut Natal. Warna sudah berubah menjadi putih. Kita pulang dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Buatlah dirimu menjadi kudus di hadapan Allah. Supaya ia masuk dalam hatimu. Tinggal bersama-sama. Seperti Bapa dengan anak. Tadi firman Tuhan sangat baik, luar biasa. Ayat yang ke-18 bilang begini. Dan aku akan menjadi Bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki
dan anak-anak perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa Bapak Mama. Kita pulang. Jadikan Tuhan sebagai Bapa di dalam kekudusan yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita. Amin.